Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Dwi Agustin, NIM 1420119030 dari Keperawatan Tingkat 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan dan juga pengecekan tanda-tanda vital khususnya di tekanan darah terhadap seorang ibu dan juga keluarga yang mana di keluarga tersebut mengalami hipertensi. Panjang lebar lagi, langsung saja kita lakukan pendidikan kesehatan terkait dengan penyakit hipertensi dan juga pengecekan tanda-tanda vital khususnya tekanan darah. Baik, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama salah seorang ibu dari keluarga yang memang pada saat dilakukan pengkajian ternyata terdapat suatu permasalahan kesehatan yaitu hipertensi, yang mana hipertensi ini juga diderita oleh ibu yang sudah berada di depan saya ini. Sebelumnya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkannya untuk dapat bertemu dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pendidikan kesehatan khususnya terkait dengan penyakit hipertensi ya Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Ervina dari Keperawatan Tingkat 3A. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada Ibu, khususnya karena Ibu mengalami hipertensi pada saat dilakukan pengkajian dulu. Dari berdasarkan data hasil pengkajian yang sudah saya dapatkan dulu, saya menemukan bahwa terdapat permasalahan di mana keluarga Ibu ini mengalami defisit pengetahuan terkait dengan uh, hipertensi ini sendiri. Nah, maka dari itu saya akan mencoba untuk memberikan pendidikan kesehatan berupa penjelasan-penjelasan terkait dengan penyakit hipertensi itu sendiri, sehingga diharapkan nanti ibu dapat lebih memahami dan juga dapat menginformasikan kembali kepada anggota keluarga ibu yang lainnya seperti itu. Apakah ibu sudah siap? Siap. Baik, sebelumnya apakah ibu sudah mengetahui terkait apa itu hipertensi? Baik, akan saya jelaskan ya. Di sini saya mempunyai leaflet ya Bu terkait hipertensi. Hipertensi merupakan suatu kondisi di mana tekanan darah arteri itu meningkat secara persisten dalam jangka waktu yang lama, yaitu lebih dari 140 per 90 mmHg pada kondisi istirahat. Untuk menegakkan diagnosis hipertensi, harus dilakukan pengukuran darah minimal 2 kali dengan jarak 1 minggu. Nah, pada saat dulu pengkajian ya Bu, saya melakukan pengecekan TTV dan kepada ibu, waktu itu saya mendapatkan hasil bahwa tekanan darah ibu itu mencapai 180 per 80 mmHg, yang mana tekanan darah tersebut itu sudah sangat tinggi sekali. Maka dari itu saya klasifikasikan bahwa ibu memang mempunyai penyakit hipertensi, dan juga dilihat daripada riwayat genogram, ternyata ibu mempunyai riwayat keturunan ya Bu terkait penyakit hipertensi ini sendiri. Maka dari itu peluang ibu untuk terkena hipertensi ini akan semakin besar juga begitu. Nah, penyebabnya di sini yang pertama sudah jelas riwayat keluarga yang tadi saya sebutkan bahwa ibu dalam data pengkajian itu menyebutkan bahwa mempunyai keluarga yang memang mengalami hipertensi juga seperti itu. Maka ibu mempunyai resiko dan cenderung juga terkena hipertensi seperti itu. Kemudian yang kedua, konsumsi garam berlebih. Yang ketiga, konsumsi rokok dan alkohol. Yang keempat yaitu ada obesitas, yang kelima stres, dan yang terakhir yaitu kurangnya olahraga. Nah, pada saat pengkajian juga ibu menyebutkan bahwa ibu itu kurang suka terhadap olahraga, betul Bu? Iya, betul. Ya, maka dari itu akan sangat meningkatkan sekali terkait terjadinya penyakit hipertensi ini sendiri seperti itu, memperbesar peluang terjadinya hipertensi begitu. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis hipertensi Bu. Berdasarkan penyebabnya, jenis hipertensi ini ada 2 macam, yaitu ada hipertensi primer atau esensial yang mana penyebabnya itu tidak diketahui sama sekali. Kemudian yang kedua yaitu ada hipertensi sekunder, yang mana penyebabnya itu dapat ditentukan antara lain seperti misalnya karena adanya kelainan pembuluh darah, kemudian gangguan kelenjar tiroid dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada klasifikasi juga terkait pengelompokan tekanan darah gitu. Nah, untuk normalnya itu berada pada rentang
tekanan darah sistoliknya kurang dari 120 dan diastoliknya kurang dari 80. Dan untuk prahipertensi itu tekanan darahnya antara 120 sampai 139 per tekanan diastoliknya yaitu 80 sampai 89 mmHg. Kemudian hipertensi tingkat 1 itu sekitar 140 sampai 159 mmHg per tekanan diastoliknya 90 sampai 99 mmHg. Dan hipertensi tingkat 2 atau yang sudah tergolong berat begitu, ini merupakan suatu keadaan di mana tekanan sistoliknya itu lebih dari 160 dan tekanan diastoliknya lebih dari 100 seperti itu. Nah, pada saat pengkajian saya menemukan bahwa tekanan sistolik ibu sangat tinggi yaitu 180. Maka dari itu saya rasa itu sudah sangat derajat yang parah juga ya Bu, kalau bisa diklasifikasikan ke dalam klasifikasi dan kategori yang ini seperti itu. Nah, kemudian adapun rekomendasi tindak lanjut setelah pemeriksaan awal untuk apabila tekanan darahnya normal, maka itu direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan secara berulang setiap 2 tahun kemudian. Kemudian untuk yang prahipertensi itu dilakukan pemeriksaan ulang 1 tahun kemudian dan memodifikasi gaya hidup, misalnya yaitu dari meningkatkan gaya ini olahraga, kemudian mengurangi konsumsi garam dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian untuk hipertensi tingkat 1 rekomendasinya yaitu memastikan dalam tempo 2 bulan modifikasi pola hidup, evaluasi atau rujuk ke dokter dalam tempo 1 bulan. Dan untuk hipertensi tingkat 2, bila tekanan lebih dari 180 per 110 mmHg, itu harus dilakukan evaluasi dan juga terapi segera atau rujuk dalam tempo 1 minggu bergantung kondisi dan komplikasi. Nah, berdasarkan hasil pengkajian yang sudah saya dapatkan, ternyata ibu juga sebelumnya sudah pernah mendapatkan pengobatan ya Bu terkait penyakit hipertensi, namun dari data lain juga menyebutkan bahwa ibu tidak secara rutin mengkonsumsi obat penurun tekanan darah gitu, dan juga tidak mau merubah pola hidup, sehingga resiko terjadinya hipertensi pada ibu dan juga keluarga itu semakin meningkat lagi begitu ya Bu. Kemudian di sini ada penata laksanaan hipertensi untuk memodifikasi gaya hidup. Untuk yang pertama yaitu kurangi asupan garam, batasi garam 5 gram atau 1 sendok teh per harinya. Kemudian yang kedua yaitu konsumsi buah-buahan dan sayuran 5 porsi atau sekitar 400 sampai 500 gram buah-buahan dan sayur-sayuran per harinya. Kemudian yang ketiga yaitu batasi makanan berlemak seperti misalnya daging dan jeroan-jeroannya begitu. Kemudian yang keempat yaitu hindari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Alhamdulillahnya pada data hasil pengkajian ibu tidak mempunyai kebiasaan mengkonsumsi alkohol begitu. Kemudian ya Bu, untuk penata laksanaan yang kelima yaitu turunkan berat badan, yang keenam yaitu kelola stres, dan yang terakhir yaitu olahraga secara teratur. Nah, mungkin di sini saya juga mau menyarankan untuk ibu bisa mengurangi asupan garam, kemudian menambah ya Bu konsumsi buah-buahan dan sayuran, kemudian membatasi makanan berlemak. Nah, kemudian juga kelola stres agar tidak banyak beban pikiran, sehingga mungkin saja peralihan daripada stres tersebut bisa jadi ke makanan dan nantinya justru bahkan bisa meningkatkan berat badan begitu. Maka dari itu kita harus pintar-pintar mengelola stres dengan cara atur mekanisme coping yang ada pada ibu dan juga anggota keluarga. Dan tidak lupa juga untuk mengikuti anjuran olahraga secara teratur dan konsumsi obat-obatan yang sudah diresepkan oleh dokter dengan teratur juga, seperti itu mungkin Bu. Nah, untuk leafletnya mungkin akan saya berikan pada ibu agar bisa dibaca kembali gitu Bu, dan bisa disampaikan juga informasinya kepada keluarga ibu. Nah, selain itu pada kesempatan kali ini juga saya akan melakukan pengukuran TTV ya Bu, untuk melakukan pengecekan kembali terkait tekanan darah ibu apakah sudah turun atau belum, seperti itu. Ibu bersedia? Bersedia. Saya ambilkan dulu alat-alatnya ya Bu.
Baik Ibu, saya lakukan pengukuran tekanan darah terlebih dahulu ya Bu, sebelum saya menutup sesi diskusi kita kali ini. Baik Ibu, untuk hasil pengukuran tekanan darahnya sudah sedikit baik ya Bu. Sekarang sudah menjadi 140/90. Nah mungkin nanti ya apabila sudah dilakukan modifikasi gaya hidup, mungkin tekanan darah Ibu bisa lebih normal lagi, yaitu sekitar pada rentang 120-an ya Bu ya. Mungkin untuk sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Sudah cukup. Sudah cukup, baik. Seperti itu, saya cukupkan sekian ya Bu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti pendidikan kesehatan yang saya berikan. Mudah-mudahan Ibu bisa menyampaikan informasi ini kepada anggota keluarga Ibu yang lain. Dan nanti untuk selanjutnya saya akan kembali lagi datang ke sini untuk melakukan evaluasi terkait apakah sudah berjalan atau tidak gaya hidup baru Ibu yang sudah diterapkan, dan nanti kita akan lakukan pengukuran tekanan darah kembali apakah sudah dalam rentang normal ataupun tidak. Dan juga terkait kepatuhan mengkonsumsi obat, saya juga akan evaluasi pada pertemuan selanjutnya. Apakah diperbolehkan Ibu? Boleh. Siap. Kalau seperti itu saya izin pamit ya Bu. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin cukup sekian terkait pendidikan kesehatan dan juga pengecekan tanda-tanda vital pada kasus Ibu dengan keluarga, dengan riwayat keluarga yang mempunyai penyakit hipertensi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.